Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita akan belajar tentang suku bilangan. Suku bilangan. Oke, ini sebenarnya materi yang gampang untuk dasarnya, tapi masih banyak dari kita yang bingung terhadap dasarnya. Jadi, ketika dihadapi oleh sebuah soal atau soal yang beda bentuknya, itu nanti bingung harus diapain. Oke, kita sekarang belajar dasarnya dulu. Kita mulai dari suku bilangan. Itu nanti berhubungan dengan deret. Ya, contoh. Ada deret bilangan 4, 7, 10, 13. Oke. Ini deret bilangan 4, 7, 10, 13. Setelah 13, nah ini titik-titik ya. Berapa bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik ini? Atau kita sebut N. Nah, N itu jadi sesuatu yang belum pasti. Gantinya bilangan yang belum kita ketahui. Ada angka 4, 7, 10, sama 13. Kemudian, berapakah nilai N? Ya, berapakah nilai N? Oke, aku kasih waktu 5 detik buat jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Langsung aja, nilai N itu nanti adalah 16. Kenapa bisa 16? Teman-teman juga pasti udah ada yang menyadarinya kalau ini ada loncatan. Nah, dari 4 ke 7, dari 7 ke 10, dari 10 ke 13, itu ada loncatan. 4 ke 7 loncat 3. Atau ada selisih atau beda namanya, ya terserah. Tapi biar gampang, nanti kalau untuk awal-awal aku ngomongnya loncatan, kalau untuk dirumus nanti ngomongnya beda. Bahasanya beda. Dari 7 ke 10, selisih 3 atau loncat 3, 10 ke 13, loncat 3 lagi. Otomatis nanti nilai selanjutnya adalah 13 loncat lagi 3. Berapa hasilnya? 13 tambah 3. 13 tambah 3, 16. Oke, selesai. Selesai buat materi menentukan nilai suku. Ini udah selesai. Ini dasarnya. Nah, cuma ketika nanti kita dihadapi oleh berbagai macam soal, nanti yang diketahui nggak kayak gini, nggak semudah seperti ini. Nanti yang diketahui cuma simple, maksudnya hanya sedikit hal yang diketahui untuk mencari nilai dari sebuah suku. Oke. Pertama, kita bedah dulu kenapa kita bisa dapat 16 ini, kenapa kita bisa jawab kalau ini hasilnya adalah 16. Pertama, kita bisa jawab karena kita tahu awalannya. Atau A. Kalau nanti untuk dirumus, kita sebutnya A. Awalan. Nah, karena kita tahu awalannya, otomatis kita tahu ke belakangnya, loncatnya. Terus yang kedua, kenapa kita bisa tahu jawabannya ini 16? Ini yang intinya, karena kita tahu loncatnya. Kita tahu loncatnya. Biasanya kalau untuk di awal-awal, nanti loncatnya konsisten. Misalkan 3 ya 3 terus, 2 2 terus, 4 4 terus, nggak berubah-ubah. Ini kalau dirumus ditandai dengan huruf B. Biar gampang kita tulis aja atau kita artikan beda atau selisih. Nah, oke, ini intinya. Ini intinya dalam mencari nilai sebuah suku.
Tapi ada tambahan. Ada tambahan. Kalau nanti kita mendapati soal yang beda tipe, beda model, kita juga harus tahu suku keberapa yang kita cari. Nah, contoh, semisal tadi ini N ya, atau kita nggak tahu ini, kita masih belum tahu nilainya berapa, dan dilambangkan dengan N. Kita sekarang harus tahu N itu yang kita cari itu suku keberapa. Coba kita hitung dari awal. 4, ini tuh suku pertama, atau awal. Awalan itu biasa disebut juga dengan suku pertama, karena dia pertama, awal. Angka 7 itu suku kedua. Angka 10 itu suku ketiga. Angka 13 itu suku keempat. Otomatis yang kita cari, tukang mainan. Otomatis yang kita cari itu adalah suku ke-5. Nah, suku ke-5 kita tandai dengan U atau suku. Wih, berhenti tukang mainannya. Nah, kita tandai dengan U, suku. Karena kita belum tahu, contoh, karena kita mau cari suku ke-5, otomatis nanti di sini adalah U5, suku ke-5. Kalau misal kita cari suku ke-4, ini U4. Kita cari suku ketiga, U3. Nah, tapi kalau di rumus, karena kita belum tahu mau cari suku keberapa, otomatis ini dilambangkan dengan N. Nah, jadi jangan bingung, N itu hanya sebagai pengganti untuk bilangan yang belum diketahui, untuk bilangan yang belum, yang ingin kita cari. Ya, nanti kita kasih contoh soalnya aja. Oke. Semudah ini untuk bisa tahu nilai dari sebuah suku. Kalau semisal yang diketahuinya lengkap. Nah, kayak gini. Kalau semisal yang diketahuinya lengkap, kayak ini. Tapi nanti di soal itu biasanya diketahuinya lebih sedikit, dan untuk mengerjakannya kita perlu rumus. Oleh karena itu didapatlah rumus UN atau suku yang kita cari, nilai suku yang kita cari itu rumusnya adalah A atau awalan, angka di awal, kayak ini, contohnya kayak 4 ini, angka di awal, ditambah N-1. Nah, N ini, tadi contohnya adalah suku yang kita carinya semisal U5. Berarti N-nya nanti 5. Ya, lanjut dulu ya. N-1 dikali B. Ini rumus dasar. Ini rumus dasar buat mencari nilai sebuah suku. Dasar banget. Jadi ini dasar banget. Langsung aja kita contoh soal ya. Coba kita masuk ke contoh soal. Karena nanti soalnya itu beragam. Cuma ini kita masih belajar dasar biar kita paham. Contoh soal. Tapi ini yang dasar banget contoh soalnya. Kita mau ngebuktiin rumusnya ini. Aduh, agak pilek. Tapi nggak apa-apa, nggak nular kok. Contoh soal, misalkan aku punya angka 3. Kok merah? Punya angka 3, angka 5, angka 7, angka 9. Nah, sebelum kita ke rumus, ada angka 5, angka 3, 5, 7, 9. Setelah angka 9, angka berapa yang tepat untuk mengisi
nilai di sini, atau kita sebut n ya, karena kita nggak tahu. Nilai n-nya ini 3 detik, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah 11. Ya, tadi udah ketulis ya. Jawabannya adalah 11. Kenapa kita tahu 11? Karena kita tahu bedanya. Ya, bedanya 2, bedanya 2, bedanya 2. Di sini juga 2. Dan karena kita tahu ada bilangan depannya, diawali dengan 3 ini. Oke, kita masuk ke rumus. Bener nggak sih kalau pakai rumus jawabannya 11 juga? Rumusnya ini ya. UN, nah ini rumusnya. Kita masukkan atau kita tulis ulang. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Nah, yang perlu kita ketahui di sini, kita harus tahu N-nya atau suku keberapa yang kita cari. Nah, ini kan tadi masih N ya. Hapus dulu. Ceritanya masih N. Masih N lah. Ini kita nggak tahu. Oh, enggak. Gini aja. Nah, ini kita masih nggak tahu ceritanya. Suku keberapa nih yang ini. Oke, berarti kita harus tahu suku keberapa yang kita cari. Dari awal, dari depan. U3 ini suku pertama. U3 itu suku pertama, 5 itu suku kedua, 7 suku ketiga, 9 itu suku keempat. Berarti yang kita cari adalah suku ke-5. Tulis bawahnya. U5. Suku ke-5. Berarti otomatis nilai N-nya itu sama dengan 5 nanti. Oke, lanjut. A. A-nya awalan atau suku pertama. Berapa suku pertamanya? 3. Ditambah. N-nya berapa? Tadi udah tahu nih, N-nya berapa? 5. Karena kita cari suku ke-5. Dikurang 1. Dikali bedanya berapa? Nah, ini bedanya nih. 2. Sama dengan 3 ditambah 4 dikali 2. Hasilnya 3 ditambah 8. 11. Oke, sama. Sama hasilnya. Oke. Itu kalau untuk rumusnya. Jadi kalau kita pakai rumus, hasilnya juga sama. Ya, emang rumusnya jadi emang hasilnya sama. Tapi gini, dasarnya banget cara mencari suku bilangan, nilai dari suku bilangan itu kayak gini, dasarnya banget. Cuma A atau awalan ditambah banyaknya beda. Nah, intinya cuma gini. Jadi cuma 3, cuma 3 ditambah bedanya berapa? Ada 2. Terus ada lagi. Ada lagi, tambah 2 lagi. Tambah 2. Tambah 2. Nah, ini dasarnya banget sebelum kita punya rumus. Dasarnya banget cuma kayak gini. Tapi karena kita di soal nanti terbatas untuk yang diketahuinya, jadi kita pakai rumus yang UN-UNA yang gitulah. Nah, ini intinya kayak gini. Kita cuma ngitungin awalnya berapa. Yaduh, ke zoom. Bentar. Semua dulu. Kita cuma ngitungin awalnya berapa. Merah ya. Cuma ngitungin awalnya berapa. Ditambah ini, jumlah bedanya berapa. Udah cuma gitu doang. Dasarnya banget. Jadi mungkin sekian buat dasar dari menentukan nilai ya. Ini tuh rumusnya itu untuk menentukan nilai sebuah suku. Nilai sebuah suku. Nah, nanti ada model soal yang beda lagi, tapi khusus yang ini untuk menentukan nilai sebuah suku. Oke, mungkin itu saja
Untuk awalan dari pembahasan suku bilangan, nanti buat contoh soalnya kita bahas di video yang lain, biar banyak videonya nanti, biar keisi YouTube-nya ya. Oke, itu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.